Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bro sis. Balik lagi bareng saya Lutfi Parijan. Kali ini saya bakal ngobrol santuy nih bareng teman saya pas waktu kuliah ya. Kita ngobrolin apa? Penasaran? Langsung aja, gak usah lama-lama skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seli Larasati nih. Hai Lutfi. Apa kabar, Pi? Alhamdulillah baik baik baik. Gimana kabarnya, Seli? Baik, Alhamdulillah. Corona ini gimana, Pi? Corona ya corona aja. So, stay at home berarti. Stay at home dulu karena kan eh, kita harus menjaga katanya kan menjaga jarak ya, physical distancing gitu ya. Sekarang itu kan masih belum apa namanya belum pulih kembali nih bumi kita ya. Betul, betul, betul. Sekarang ini sibuk apa nih? Aku sibuk apa ya? Semenjak lulus, paling sekarang alhamdulillah udah kerja. Alhamdulillah. Berhubung sekarang WFH, jadi aku kerjanya di rumah. Kalau biasanya biasanya kan aku kerjanya ke kantor. Jadi sama WFH ini aku selalu di rumah. Gitu. Karena di kantor aku tuh ini, apa sih, mengutamakan kesehatan juga. Jadi aku tuh udah WFH itu dari bulan Maret, akhir Maret lah pokoknya. Maret. Enggak pertengahan Maret. Maret berarti awal-awal dong ya, awal-awal koroni ya. Pokoknya awal Pak Jokowi bilang ada yang suspek corona, kita tuh masih masuk. Tapi masuk pun cuman ada shift-shiftnya. Jadi ada selang-seling gitu. Jadi satu departemen enggak semuanya masuk. Jadi cuma misalnya setengahnya yang masuk gitu. Kita udah memperlakukan itu pas Pak Jokowi udah nge-suspek ada satu orang yang corona. Nah, setelah kita ngejalanin itu selama 2 minggu apa 3 minggu gitu, semakin banyak kan itu yang corona, kayak hampir 1.000, 2.000, udah banyak banget kan. Peningkatannya makin banyak di Makin Jakarta. drastis gitu Kita ya setelah itu. totally langsung kita WFH dan belum masuk sampai sekarang gitu. Walaupun pegawai yang kantoran udah pada masuk, tapi alhamdulillahnya kan aku kerja di ruang guru. Di ruang guru udah nggak ada, masih pada WFH. Sebenarnya ada sih beberapa yang masuk ke kantor, tapi yang esensial doang. Maksudnya esensial itu orang-orang yang penting doang. Jadi nggak seluruhnya masuk kantor, ini cuma beberapa. Paling kalau di aku itu satu departemen seharinya yang boleh masuk cuma 2 orang. Itu tuh maksimal banget 2 orang, nggak boleh lebih dari itu. Kayak gitu sih, Vi. Alhamdulillahnya, maksudnya di kantor masih ingat sangat kesehatan gitu. Karena emang kerjaan kita seluruhnya online gitu, Vi. Jadi mungkin tidak bermasalah ya sekarang itu dengan kerja di rumah aja atau WFH ini ya. Kalau aku di departemen aku so far enggak sih. Maksudnya soalnya karena kita kan kalau aku kerjaannya di finance. Oke. Finance-nya itu di finance bagian sales and marketing. Jadi baik itu ada pengajuan, reimburse, return uang dan lain-lain, kan itu kita udah basisnya online. By email, ada juga pokoknya intinya semuanya kita ngelakuinnya by online. Jadi ketika kita ngelakuin itu, kita udah nggak kaget ketika harus WFH ini, karena semuanya udah tersistematis dengan baik lah secara online. Jadi sebenarnya so far lebih enak sih sebetulnya, tapi ada yang enaknya sih sama WFH ini. Jadi kita nggak punya teman gitu loh. Jadi emang kerjanya di rumah sendiri, jadi sulit bersosialisasi ya. Iya bener. Tapi kalau dulu, oh ya, yang ngebedain dulu sama sekarang sih paling dulu kita ada pengecekan berkas tuh, hard copy gitu kan. Tapi semenjak corona ini kita semuanya emang benar-benar basisnya semua online. Kita ngeceknya pakai soft file, ngirimnya soft file, pokoknya semuanya serba online sih. Paling itu yang kita jadi, apa ya namanya, pembaharuan kinerja kita. Tapi
So far seneng aja sih, karena masih kita bisa handle sih gitu. Tapi ya itu yang bikin gak enaknya, biasanya kita setiap hari ke kantor terus ketemu bareng, ngobrol bareng, sharing bareng ya. Karena corona ini kita paling ya ketemunya kalau lagi meeting ya gitu lah, ngobrol-ngobrol biasa, gak sesering dulu. Kan sesering dulu, kalau dulu hal yang receh pun kita obrolin, sekarang kan gak bisa, jadi langsung fokus itu kayak kerja kerja. Kadang-kadang ya bosen juga gitu. Oke, jadi ada plus minusnya lah ya intinya untuk adanya wabah ini gitulah ya. Oke, eh, saya pengen tahu nih, katanya tadi kerjanya finansial apa sih namanya? Finance, Oh, finance final. di ya finance di bagian sales and marketing. Ini kerjaannya tuh apa gitu, bagaimana mungkin brosis di rumah ini belum tahu gitu. Jadi aku tuh kan kalau misalnya di bagian keuangan ada beda-beda ya. Ada, kalau di bagian aku, di departemen aku tuh ada tiga: finance, accounting, sama tax. Tax itu pajak. Nah kan kalau accounting kita tahu lah, kita kan jurusan accounting ya, gimana kerjaannya biasanya kayak gimana. Nah tax berarti bagian Bagian. pajak. Kalau aku bagian finance-nya. Finance-nya itu kerjanya di bagian yang sales and marketing. Sales and marketing itu ya kita tahu lah, biasanya mereka yang ngasih tahu produk dari, kebetulan kan aku kerjanya di ruang guru. Nah di ruang guru berarti dia ngasih tahu nih di ruang guru tuh ada apa aja kayak gitu. Nah aku bagian keuangannya di bagian sales and marketing. Jadi ketika sales and marketing misalnya ngebutuhin apa, butuh transport, butuh perjalanan untuk seminar, butuh perjalanan untuk ya berkaitan dengan sosialisasi lah, intinya sosialisasi tentang ruang guru. Nah itu nanti dia pengajuan keuangannya sama kita. Jadi kita ngecekin pengajuan dia pergi, maksudnya perginya kebutuhannya untuk apa dan lain-lain. Terus nanti mereka kayak membuat suatu kayak pertanggungjawaban, nanti kita cek. Terus ketika ada sisa keuangan kita minta dan lain-lain gitu. Ya kalau ada reimburse kayak gitu. Intinya aku tuh di bagian keuangan di untuk di bagian sales and marketing. Jadi ketika mereka membutuhkan keuangan untuk perjalanan mereka untuk mensosialisasi ruang guru, mereka minta pengajuannya ke kita. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebagai perantara juga mungkin ya, perantara untuk akomodasi atau biaya-biaya yang harus diperlukan sama ininya ya, apa, eksekutornya lah ya istilahnya, atau apa, sales gitu. Nah, ya sales and marketing ya intinya. Oke, menarik juga ya ternyata pekerjaan Sally ini atau profesi Sally ini finansial tapi bersangkutan dengan marketing ya. Di katanya di ruang guru katanya. Ruang guru kan mungkin bro sis di rumah juga pasti sudah pada tahu dong, nggak ada yang nggak tahu ya. Oke, lanjut aja ya. Kenapa sih Sally berkecimpung atau terjun di profesi ini gitu? Awal mulanya kenapa gitu? Emang dari dulu pas udah lulus kuliah itu selalu pengen masuk startup gitu loh, Vi. Pengen masuk startup bagian finance. Ya intinya bagian keuangan deh, entah itu apapun pengen bagian keuangan. Maksudnya biar relatable sama lulusan aku. Aku kan bagian akuntansi. Jadi kayak pengen tahu aja gimana gimana kerjaannya. Maksudnya nambah-nambah pengalaman lah intinya. Nah udah kayak gitu, oh ya kenapa pengen di startup itu karena ya aku mikirnya, karena kamu tau lah Vi, maksudnya rata-rata kan startup, nggak tahu ya, yang aku lihat, yang aku bayangkan itu startup itu pasti anak-anaknya tuh kayak masih seumuran aku, ya saya masih muda-muda, pemikirannya idealis, terus pasti orang-orangnya tuh pada ambis kan, maksudnya ambis pengen mengimprove diri lebih baik. Iya, pengen Dari situ kayak mengeluarkan aku tuh pengen aspirasi-aspirasinya lah ya, inovasi inovasi kreatif-kreatifnya gitu ya, inovasi-inovasinya. Oke. inovasi maksudnya mereka pengen mengimprove dirinya untuk
inovasi yang lebih baik, walaupun tidak menutup kemungkinan kita kerja di PNS sebagai UMN juga bisa seperti itu. Cuman kayak karena brand image yang aku pikirkan di startup itu seperti itu, aku pengen nyoba nyemplung. Emang beneran kayak gitu kan? Apa enggak? Karena aku belum tahu pengalaman, belum punya magang sekalipun di startup kayak gimana. Jadi aku kayak kepo gitu kan. Nah pas lulus, aku apply tuh di beberapa startup. Salah satunya di Ruang Guru. Nah aku tuh apply dua 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 apa ya namanya? Dua profesi lah ya, dua bagian profesi gitu. Enggak, sebenarnya divisinya sama. Cuman satu itu aku apply magang di finance, yang satu aku di junior, jadi junior finance. Nah, aku itu yang kepanggil itu baru yang magangnya dulu tuh, nyemplung dulu di magangnya dulu. Karena aku kepo kan, ya udahlah aku nyobain aja dulu, nggak apa-apa. Maksudnya masih magang dan oke juga sih, maksudnya untuk kasarnya kalau aku nggak, dan aku yakin sih, maksudnya kalau kita magang di sana kayak aku punya kesempatan lebih besar untuk bisa berkembang gitu kan, karena aku udah punya goalsnya pengen nyoba startup dulu pas lulus, ya udah aku nikmatin, aku nyoba magang beberapa bulan, jalan-jalan seru juga, aku merasa nyaman banget sih di sini. Terus seumuran aku kan rata-rata, tapi kadang-kadang ada juga yang lebih umurnya muda daripada aku, mereka lebih oke, lebih berinovasi, udah punya jadi misalnya jadi lead di bagian aku, terus mereka ambis lah, punya punya apa ya, punya pemikirannya sendiri, terus mereka selalu improve yang lebih baik, terus kayak aku juga dapat ilmu kayak itu kayak gini ya, itu kayak gini ya, terus kayak aku tuh relatable banget sebenarnya sama organisasi. Kalau kita pernah organisasi di kuliah tuh kayak relatable banget, kayak sebenarnya hampir 11-12, cuman kalau misalnya di startup itu kayak ukurannya lebih besar gitu loh kan. Kalau misalnya kayak kita BM Hima itu hanya ukuran kecil kan, circle-nya tuh kecil yang kita bangun sistematisnya tuh. Kalau misalnya di Ruang Guru kayak kesannya kayak organisasi tapi versi besar dan punya profit lah ya, intinya kayak gitu. Kan ngerasa kayak iya ya, itu kayak hampir sama 11-12 kayak di organisasi. Makanya aku langsung relatable kayak, kenapa ya kita dulu disuruh ikutan organisasi itu, kayak biar kita tuh nggak kaget sih ketika di tempat kerja, karena ini tuh kayak gini ya, hampir 11-12 lah. Kayak aku juga kerjaan aku tuh kayak itu kayak kalau kita kerjaan di bendara ya, kayak gini ya, kayak tapi emang bedanya kalau di tempat kerja kayak kita tuh lebih banyak aja sih yang apa yang kita kerjain kayak gitu. Terus udah gitu berjalannya berapa lama, alhamdulillah dapat kesempatan dan diangkat jadi pegawai di Ruang Guru. Ya itu karena aku berawal dari pertamanya magang dulu, karena ada kesempatan mungkin di sana, terus aku diangkat jadilah pegawai Ruang Guru gitu. Kenapa aku bisa nyemplung di Ruang Guru kayak gitu, alhamdulillahnya ada kesempatan, udah aku lanjut karena aku juga senang sih. Menarik nih pengalamannya dari magang, tiba-tiba diangkat ya ternyata. Oke, udah kalau dihitung-hitung udah berapa lama nih kerja sebagai finance di Ruang Guru ini? Aku kayak kehitung udah 5 bulan, 6 bulan sih kayaknya. Kan tadi kesulitan sejak pandemi nih, tapi pengen tahu juga nih kesulitan yang benar-benar real gitu, yang Paling di komunikasi sih. So far sebenarnya jujur ya, nggak ada kesulitan yang gimana. Cuman lebih ke aku tuh anaknya sebenarnya introvert dan extrovert. jadi gimana tuh, ambivert gitu. That's right, aku ambivert gitu lah anaknya. Jadi ketika aku tuh bisa jadi introvert, tapi aku juga bisa juga jadi extrovert kan. Kebiasaan WFH ini berarti secara nggak langsung introvert aku jalan dong. Tapi karena udah lama bosen, jadi kadang-kadang kalau ngerjain sesuatu tuh kayak gampang bosen gitu loh. Tapi biasanya kalau di kantor kayak lebih cepat, karena emang diburu deadline juga kan. Tapi karena ini terlalu
sendiri banget, aku jadi kayak itu sih, kayak termotivasinya kurang. Tapi so far enggak sih, sebenarnya nggak ada begitu kendala karena semuanya tuh udah tersistematis dengan baik juga. Jadi baik itu komunikasi, baik itu pengiriman data, itu pengajuan dan lain-lain tuh udah so far udah oke sih. Jadi kendalanya nggak ada sih, paling cuma internet kali ya. Oke. Dan motivasi untuk bekerja. Oh iya, karena ini sih. Biasanya kan kalau misalnya di kantornya itu, kalau di kantor kan banyak kan. Jadi ngelihat orang kerja, jadi aku juga ikut termotivasi untuk harus kerja. Tapi sekarang sih lebih mikirnya tetap aja ini tuh harus selesai dan dikerjakan. Jadi mau nggak mau harus selesai walaupun tidak ada atasan dan lainnya. Karena ini tuh kayak itu harus selesai, kerjaan aku tuh harus sesuai dengan deadline itu sih. Jadi mungkin kesulitannya dari segi lingkungan aja ya. Jadi kurang apa ya? Kurang ada istilahnya motivasi gitu ya. Karena sendiri gitu ya kerja di rumah mungkin nggak ada biasanya lingkungannya rame, bisa ngobrol, bisa apa gitu ya, bercanda-bercanda. Ini tiba-tiba ya harus kerja di rumah gitu ya. Ya mungkin itu ya kendala Iya yang dengan terberat dari sekarang gitu ya. iya dengan berbagai deadline yang ada. Sama ini sih paling internet. Kadang-kadang kan internet juga nggak selalu bagus ya, tapi itu kadang-kadang jadi kendala gitu. Tapi so far oke sih, bisa terhandle semuanya. Oke, mantul banget nih ternyata Sally ini mungkin untuk masalah pekerjaannya sangat-sangat sudah menguasai gitu ya. Oke, selanjutnya nih, misalnya nih bro sis di rumah gitu kan, ternyata tertarik jadi profesi yang sekarang Sally jalanin atau mungkin ada bro sis di rumah yang malah awal-awalnya emang tujuannya pengen jadi finansial di salah satu startup gitu. Nah, menurut Sally apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi mungkin ya finansial di salah satu perusahaan startup gitu loh? Pertama mental sih. Itu sih kayaknya yang paling penting. Kadang kita tuh terlalu ngerasa, misalnya kita mikir oh startup susah ya masuknya bla 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 bla, kayak udah termakan omongan sendiri, kita jadi nggak mau maju kan. Jadi yang paling utama sih menurut aku mental, keyakinan diri, mental untuk jadi keyakinan diri untuk kita mau apply. Itu sih, itu yang pertama. Dan yang kedua background sih, ya intinya kalau kita mau masuk ke finance ya berarti background kita harus hampir sama-sama lah, entah itu kamu administrasi bisnis, niaga, entah itu kamu perbankan dan lain-lain, intinya harus relatable lah, kayak gitu. Tergantung sih apa yang dibutuhkan sebenarnya dari perusahaan, tapi sebisa mungkin ya relatable sih, karena ketika kita mau membutuhkan pegawai kan pasti kita ngecekin ya background sih. Kalau dia tidak relatable kan berarti kurang pas lah. Intinya kayak gitu sih. Yang harus disiapkan dua itu ya, mental sama pengalaman mungkin ya, lebih tepatnya Pengalaman, ilmu gitu, ya, pengalaman ilmu gitu maksudnya, ilmu yang ya kayak tadi. ilmu kamu. Oke. Ya soalnya kadang-kadang kamu pinter nih, tapi kamu nggak mau nyoba untuk bisa di apply di startup, ya sama-sama aja kamu nggak akan bisa. Karena ketika kamu ngerasa kamu udah oke, ya udah coba aja apply. Entah itu kamu diterima apapun tidak kan, hasilnya gimana nantinya ya. Yang paling terpenting ketika kamu udah coba apply, kalau udah gitu kan kita lihat ke depannya bakal kayak itu sih. Karena kan kita kan suka termakan omongan sendiri, karena mental kita dihabiskan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, kayak kita tuh merasa aduh kita kayaknya nggak mampu deh, susah banget startup karena itu udah bagus banget namanya bla bla bla. Coba dulu aja, ketika kamu udah coba keterima dan enggak ya sudah gitu kan, yang penting kita udah coba, hasilnya gimana nanti. Dan itu yang kedua ya background, background kita harus relatable, udah deh gitu. Oke, intinya harus mencoba ya, melangkah aja lah ya. Intinya kalau Ya kalau kalau mungkin kata ini relatable dengan semua profesi maupun
apa ya istilahnya, semua yang ingin dicapai gitulah ya. Intinya harus gerak dulu ya, melangkah dulu gitu, jangan takut untuk melangkah. Yang paling mengesankan jujur sih ya, ketemu Kak Belva sama Kak Iman sih. Pengalaman kerja di ruang guru di bagian finance sih, karena jujur di bagian finance itu kayak seakan-akan kayak orang-orang selalu kalau ketika ngobrol bagian apa, bagian finance, wah keren banget, pasti pusing ya gini 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 gini. So far sebenarnya jujur enggak sama sekali, karena uh, aku tuh punya manajer sama leader yang luar biasa baik banget, dimana mereka tuh kayak sok aja, intinya kamu udah punya deadline nih segini, kerjanya setelah kamu mau kayak gimana, yang penting sesuai dengan deadline beres.